selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau bahas tuntas soal persiapan mendaki gunung di Indonesia. Sumbernya lumayan banyak nih, ada soal latihan fisik, daftar barang, tingkat sulitnya gunung, etika, cuaca, sampai asuransi dan navigasi juga. Jadi tujuan kita sekarang ini ya, menyaring info-info kunci dari semua itu. Biar Anda, pendaki pemula atau yang udah pengalaman, punya bekal lengkap lah buat pendakian yang lebih aman, nyaman, dan pastinya bertanggung jawab. Oke, mari kita mulai aja ya. Yang paling dasar dulu nih, persiapan fisik. Ini krusial banget kan ya? Iya, betul banget. Sumber kita nyebutin latihan itu bagusnya ya yang mirip-mirip kondisi di gunung. Hmm, Bukan cuma lari biasa, tapi juga latihan beban, tahu kan? Buat angkat carrier yang berat itu. Terus keseimbangan juga perlu dilatih buat medan yang nggak rata. betul. Kayak single leg balance gitu ya. Nah, iya. Sama simulasi nanjak. Kayak naik turun tangga. Penting banget tuh. Frekuensinya juga ya, perlu rutin. Iya, idealnya sih 3 sampai 4 kali seminggu. Plus, jangan lupa nutrisi sama minum yang cukup. Itu dasar banget sih. Nah, fisik oke. Tapi mental juga nggak kalah penting. Ada sumber bilang, sikap rendah hati itu perlu. Rendah hati? Maksudnya gimana tuh? Ya, sadar sama kemampuan diri sendiri, nggak maksain, terus persiapan yang matang, cek rute, cek cuaca juga. Oke oke. Jadi nggak cuma modal nekat ya? Betul, fisik sama mental ini nyambung banget buat ngurangin resiko di lapangan. Sip. Nah, fisik mental siap. Berikutnya, medan gunungnya nih. Kan beda-beda ya di Indonesia. Banget, variatif sekali. Ada sumber yang bagi jadi 5 level kesulitan. Dari yang level 1, santai lah ya, landai, pendek, sampai level 5, wah ini ekstrim. Perlu buka jalur sendiri mungkin ya, level 5 itu. Skill survival juga. Iya, nah yang menarik ada info nih. Katanya pemerintah ada rencana bikin aturan syarat mendaki sesuai level kesulitan nih. Oh ya, tujuannya apa tuh? Katanya sih buat keamanan pendaki. Ya masuk akal juga ya. Kebijakan gitu emang perlu sih ngelihat kondisi gunung kita yang macam-macam dan biar insiden juga berkurang. Contohnya nih, ada studi kasus soal Gunung Arjuno, ternyata udah ada aturan asuransi wajib di sana. Asuransi? Wajib? Iya, per hari bayarnya sekian gitu. Tapi yang kadang jadi masalah soal transparansi manfaat sama klaimnya. Padahal aturannya udah ada loh dari OJK, tapi infonya sering nggak nyampe utuh ke kita sebagai pendaki. Ini penting buat Anda tahu hak Anda. Oke, geser dikit ke logistik. Barang bawaan, ini juga nggak kalah penting. Wajib hukumnya ini mah. Perlengkapan inti yang harus ada. Carrier pastinya, sepatu gunung yang pas, pakaian sistem lapis ya biar anget, jaket waterproof jangan lupa. Sleeping bag, matras, tenda. Nah, iya. Penerangan juga, headlamp plus baterai cadangan. Penting banget bedain mana barang pribadi, mana barang kelompok. Betul. Biar nggak double-double atau malah ada yang kurang. Terus, ada juga perlengkapan pendukung yang kadang suka disepelein tapi vital. Apa aja tuh contohnya? Kayak trekking pole, itu bantu banget di tanjakan atau turunan. Dry sack juga, buat jaga barang penting biar nggak basah. Oh ya, dry sack penting tuh. Terus apa lagi? Selimut darurat atau emergency blanket, P3K yang isinya lengkap ya, plus obat pribadi kalau ada. Alat navigasi, ini krusial. Peta, kompas, GPS gitu ya? Iya, dan yang penting, harus bisa pakainya. Jangan cuma dibawa aja. Terus fluid, lakban, pisau lipat kecil, power bank, sunscreen, kacamata hitam, sama kantong sampah. Wah, banyak juga ya perintilannya. Iya, tapi semua itu bagian dari mitigasi resiko, jadi jangan dianggap remeh. Nah, ngomongin resiko lagi. Cuaca ini sering jadi biang kerok ya. Betul, faktor X banget gitu. Sumber. Kita ngingetin, dampaknya macam-macam. Suhu ekstrim, bisa hipotermia atau malah heat stroke. Hujan bikin licin, angin kencang bahaya, kabut bikin nyasar. Belum lagi badai petir ya, ngeri juga. Makanya, cek ramalan cuaca itu wajib sebelum berangkat. Dan kalau lagi puncak musim hujan, ya pikir-pikir lagi deh kalau emang belum siap banget. Risiko lain yang juga perlu diwaspadai itu tersesat. Sering kejadian kan? Iya juga sih. Terus gimana antisipasinya? Nah, balik lagi ke skill navigasi darat tadi. Bisa baca peta, pakai kompas, kenalin tanda-tanda alam.
Perlu belajar khusus ya berarti? Ada kok kursusnya. Ini nguatin lagi pentingnya bawa alat navigasi tadi. Dan kalau bisa, jangan mendaki sendirian. Intinya, persiapan sama pengetahuan itu bisa mengubah bahaya jadi tantangan yang bisa diatasi. Ya. Setuju banget, ada tanggung jawabnya juga. Prinsip utamanya itu leave no trace. Jangan tinggalkan apapun kecuali jejak kaki. Bawa pulang semua sampah, termasuk sampah organik ya. Betul, gunakan jalur yang udah ada, jangan bikin jalur baru. Hemat air, jangan ganggu tanaman atau hewan liar. Perlu nambahin juga soal aspek sosial budaya. Hormati adat setempat kalau lewat perkampungan. Oh iya, benar juga. Terus, di zaman sekarang nih, tanggung jawab digital juga ada. Jangan overshare lokasi yang sensitif. Maksudnya biar nggak rusak karena kebanyakan orang datang gitu. Tepat. Jadi pertanyaannya buat kita semua, gimana caranya kita bisa nikmatin alam sekaligus jaga kelestariannya buat nanti? Jadi kalau dirangkum nih ya, persiapan mendaki itu ya holistik. Nggak cuma fisik, tapi juga mental, logistik, paham medan, dan resiko, plus etika. Lengkap banget. Dengan persiapan matang, pengalaman mendaki gunung itu bisa jadi luar biasa, aman, dan kita juga ikut bertanggung jawab. Dan ingat aja, tiap pendakian itu pasti ada pelajarannya. Selalu ada sesuatu yang baru. Mungkin sebagai penutup ya, ada satu hal buat Anda renungkan. Selain semua persiapan teknis dan fisik yang udah kita obrolin tadi, eh, kualitas batin atau sikap apa sih yang menurut Anda paling penting? Buat bener-bener ngerasain esensi gunung itu sendiri, tapi tetap komitmen juga buat jaga alamnya. Ya, sesuatu buat direnungkan aja di pendakian Anda berikutnya.